Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan sore hari ini kita jumpa lagi dengan saya Hari Andana, dengan beliau Gus Golib. Di kesempatan sore ini kita berbincang-bincang cerdas dengan tema dukun asli versus dukun palsu. Belakangan ini banyak berlalu lalang di media sosial tentang konten-konten dunia perdukunan. Ada yang mengaku dukun asli, ada yang menyebut lainnya palsu, sampai ada yang nekat pembuktian ilmu kebal meski hasilnya pun ternyata gagal. Nah, saya mau tanya-tanya Gus, yaitu tentang definisi dukun, Gus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat pemirsa semua dimanapun berada, saya awali dengan kita bermohon bersama kepada Allah. Semoga kita semua senantiasa dalam ampunan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun dan sedang berada dimanapun. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi tentang definisi dukun. Definisi dukun, Gus. Baik, dukun itu sendiri sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana. Kenapa? Karena dukun itu pada hakikatnya adalah praktisi kesehatan, layaknya dokter untuk masa sekarang. Cuman dulu sebelum ada dokter, di Nusantara ini sudah ada namanya dukun, seperti itu. Dan dukun itu memang pada masa lalu dengan masa sekarang itu jauh berbeda, secara praktis jauh berbeda. Yang mana yang dulunya itu dukun merupakan praktisi kesehatan herbal secara alami ya, belum menemukan kimia ya, dan dan mereka biasa mengobati pasien-pasien dengan kemampuan pengobatan herbal yang mereka miliki, seperti itu. Nah, kalau kemudian tadi sempat temanya apa? Dukun asli versus dukun palsu, Gus. Ya, dukun asli versus dukun palsu. Baik. Jadi kalau kita berbicara soal dukun asli, ya semestinya ya dukun-dukun seperti pada masa silam, yaitu mereka melakukan pengobatan secara tradisional menggunakan obat-obatan herbal dari tanaman-tanaman yang sengaja memiliki memiliki yoni atau manfaat untuk kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita, semacam itu. Kemudian kalau memang kalau kita melihat lebih ke belakang ke hari ini, dukun itu seperti berubah makna, ya, cenderung ke yang aneh-aneh, ya. Coba kita lihat dulu, kita waktu masih kecil kan kenal mungkin Kang Heri juga yang waktu proses kelahiran mungkin itu juga masih pakai jasa dukun. Jasa dukun. Nah, itu namanya dukun bayi. Dukun bayi. Ya. Dukun bayi ini kalau zaman sekarang ya seperti bidan, ya, dokter yang khusus ke bayi, yaitu kebidanan istilahnya begitu. Nah, kemudian ada juga kalau zaman dulu ada yang khusus relaksasi ya, refleksi atau bagaimana, yaitu dukun pijat. Ya, dukun pijat pun ada juga yang sangkal putung. Ya, itu mereka ahli di bidang tulang. Kalau sekarang mungkin ortopedi. Jadi di rumah sakit besar juga ada dokter ortopedi itu yang khusus menangani tulang. Persoalan tentang tulang-tulang mungkin patah atau bagaimana. Seperti itu. Kalau zaman sekarang lain. Zaman sekarang fungsi dukun yang tadinya merawat pasien secara fisik ya, secara obat herbal, sekarang berpindah fungsi ya. Akan tetapi sayangnya banyak sekali kasus penipuan. Makanya hari ini bisa disebut dukun palsu. Ya. Jadi dukun palsu itu apa? Dukun yang memberikan tindakan-tindakan kepada pasien yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penyakit yang diderita oleh si pasien itu sendiri. Misal, dukun palsu itu ada, ini contoh. Ada orang patah tulang, kan? Patah tulang karena jatuh. Kemudian di rumah sakit itu diadakan operasi jelasnya ya, terus dipasang baut, mur, ya, macam-macam untuk menyambungnya itu. Nah,
karena kasusnya si pasien ini kemudian takut operasi yang kedua untuk ngambil, itu kadang-kadang ada ya dibawa kepada siapa? Kepada dukun katanya. Untuk apa? Untuk diambil apa namanya besi-besi yang platina yang masuk di dalam tulang, di dalam tubuh itu dikeluarkan dengan cara istilahnya apa ya? Menggunakan istilah tanpa operasi. Jadi misal di sini ada yang patah, kemudian ada besi-besi, itu cukup diginikan, Kang. Diginikan itu katanya luntur. Nah ini ternyata ya lagi-lagi penipuan. Pernah suatu ketika ini saya contohkan, saya ada kasus ada orang yang nekat mau ngajak kepada dukun seperti itu, katanya sakti, katanya bisa ya. Tapi ternyata ketika saya mengerti rencana itu, saya sampaikan kalau cuma di gini jangan ya. Kenapa? Karena nanti saya yakin itu penipuan saja. Berani. Jadi itu contoh aja. Jadi jangan mudah apa namanya tergiur dengan yang namanya kesaktian, apalagi ini untuk kesehatan badan. Boleh kita ke dukun, tapi ya sesuai dengan keluhan kita. Ya, jadi kalau dukun yang apa namanya yang sangkal putung itu, mereka memang masih bisa menangani permasalahan tulang, akan tetapi bukan yang mengambil besi-besi itu, bukan, tapi mengembalikan apa namanya sendi yang melese, iya, mereposisi tulang Jadi bukan kemudian pecah-pecah terus digini-gini kan langsung utuh, bukan. Iya. Ya, jadi lebih pada sekedar mereposisi saja. Jadi kalau kerusakannya fatal ya jangan ke sangkal putung, ke dokter aja yang alatnya lebih canggih. Seperti itu. Berarti dukun yang asli masih ada, Gus itu? Ya tentu. Jadi dukun yang asli masih ada, apa ya istilahnya? Ya kalau kita ingin lihat ya di desa-desa masih ada. Kayak dukun bazi, dukun pijat. Tapi kalau dukun pijat kayaknya hari ini sudah mungkin risih ya dengan sebutan dukun-dukun sakti itu, atau ulah para dukun-dukun yang mengaku sakti itu. Akhirnya mereka tidak mau disebut dukun. Apa? Terapis. Iya, ganti dengan sebutan terapis. Ya nggak apa-apa lah. Jadi ini biar lebih keren aja. Jadi asalnya mereka betul-betul dukun. Memang sampai sekarang pun dukun intinya jangan alergi dengan dukun lah. Dengan istilah dukun jangan. Hanya saja juga jangan salah dalam memahami apa itu dukun. Ya, jadi kalau bicara dukun ya itu namanya sama dengan dokter aja. Dan dukun juga seperti dokter, mereka bermacam-macam apa ya keahlian. Ada yang ahli di bidang kebidanan, ada yang ahli di bidang apa namanya tulang dan seterusnya, seperti itu. Lalu sekarang ini bermunculan istilah sekali dengan dukun palsu, Gus. Yang bagaimana itu, Gus? Ya, seperti yang sempat saya singgung tadi ya. Iya. Istilah dukun palsu itu kan karena mereka keluar dari jalur keahlian mereka. Ya, yang aslinya ahli dukun itu harusnya punya spesifikasi keahlian khusus gitu kan ya. Kayak tadi saya sebut ada dukun apa pijat, dukun bazi, terus dukun herbal gitu kan. Kemudian karena mungkin itu kalah apa ya, kalah persaingan dengan apa, akhirnya mereka memunculkan permainan-permainan sebenarnya, trik-trik. Kalau di dunia sulap itu trik namanya. Mereka menyalahgunakan trik yang ada itu. Sampai demi membuat pasien percaya itu ada yang dukun menggunakan apa ya namanya? Menggunakan istilah keris petir. Mungkin kalau beberapa waktu yang lalu sempat viral itu ya. Dan ternyata itu ya keris-kerisan, keris mainan, dan banyak di toko-toko online bisa dibeli. Harganya pun terjangkau. Ya, jadi dukun palsu itu ya dukun-dukun yang tidak punya keahlian di bidang perdukunan, tapi sangat ahli di bidang apa? Persulapan. Dan menggunakan sulap itu untuk menipu. Berarti di luar jalur, Gus ya? Jalur-jalur. Jadi mereka tersesat dari definisi dukun itu sendiri. Akhirnya merugikan ke pasien. Betul sekali. Memang ya saya tidak tidak kemudian menganggap
aksi-aksi mereka itu nggak ada gunanya. Ada gunanya, tapi sedikit. Jadi, itu apa masuk ke hipnoterapi, Gus? Hal seperti itu? Yang mana ini? Yang misalkan apa ya? Seperti tadi misalkan menggunakan keris, bahwa penyakitnya sudah dipindah di keris atau dibuang sama kerisnya tadi, terus penyakitnya hilang, terus beranggapan si pasien itu sudah merasakan nyaman, terus penyakitnya sudah hilang seperti itu, Gus. Maksudnya itu sudah ke ranah hipnoterapi enggak, Gus? Hal seperti itu? Iya, sebenarnya jauh ya, jauh. Kalau hipnoterapi itu murni menggunakan hipnosis ya, menggunakan kekuatan hipnotis, tidak kemudian dengan, kalau itu tadi lebih unsur ke menipu, menggunakan barang untuk menipu. Akan tetapi ada ya. Ada istilah, kita menggunakan istilah hipnosa juga bisa, karena dalam waktu yang sedikit itu seorang dukun palsu itu menipu bawah sadar pasien yang seolah-olah dengan sentuhan keris misalnya itu penyakitnya ketarik, keluar dari tubuh, semacam itu. Jadi kalau dibilang hipnoterapi, ada unsur hipnosisnya, tapi itu bukan hipnoterapi, karena kalau hipnoterapi itu terapi yang menggunakan hipnotis. Semacam itu. Jadi lebih terhormat hipnoterapi lah. Karena gitu kalau dukun itu tadi kan menyalahgunakan pengetahuan sulap untuk menipu pasien. Dan mereka nggak tanggung-tanggung, biasanya dengan seperti itu bisa meraup keuntungan lebih. Ada rata-rata ya 5 juta, 10 juta, 15 juta dan seterusnya. Padahal cuma keris mainan. Masya Allah. Berarti keberadaan dukun palsu berarti sangat merugikan bagi para dukun asli, Gus? Oh ya, tentu saja. Jadi dukun palsu itu kehadiran mereka sangat-sangat merugikan para dukun yang asli, ya, sangat merugikan. Selain merugikan para pasien, juga merugikan para dukun, ya. Kenapa? Para dukun yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk bekerja sebagai dukun, artinya sudah menggantungkan nasib ya, setelah, jadi ikhtiarnya menggantungkan nasib kepada profesi yang mereka jalani, mereka tekuni, kemudian tiba-tiba muncul dukun-dukun palsu, apalagi setelah terbongkarnya kedok para dukun palsu. Nah, akhirnya apa? Dengan terbongkarnya kedok para dukun palsu, itu otomatis nama perdukunan menjadi jelek. Nah, kalau sudah jelek, maka dukun-dukun yang masih apa ya istilahnya, masih konsisten di dunia perdukunan secara asli, herbal dan terapi-terapinya itu menjadi tidak laku. Nah, di situ letak kerugian yang diderita oleh para dukun asli. Sangat berimbas sekali, Gus. Sangat. Bahkan dukun pijat pun juga jadi kena imbas. Terapi-terapi itu kena imbas karena dikira itu ya sama aja, padahal enggak, mereka menggunakan tenaga betul ya, menggunakan titik-titik tertentu kayak titik akupuntur itu kan ada. Itu juga gara-gara nama dukun dirusak oleh dukun-dukun palsu ini, akhirnya apa? Mereka menjadi kehilangan pelanggan. Nah, tapi mereka juga nggak kalah pintar ya. Belakangan kalau saya mendengar beritanya, para dukun pijat ini mengubah nama menjadi terapis. Mengubah terapis, sehingga masyarakat yang capek-capek, yang pegel-pegel itu tetap datang karena mereka tidak melihat sisi negatif sebagaimana sudah menjadi dampak dari dukun-dukun palsu itu. Ya kita doakanlah para dukun asli ini cepat naik lagi. Karena mereka merupakan alternatif alternatif istilahnya menuju di sehat. Samping alternatif menuju sehat di samping kedokteran. Betul. Karena terkilir tidak harus langsung ke dokter, bisa ke sangkal putung. Ya kan? Terus flu itu nanti dengan ditangani oleh dukun yang paham herbal, itu juga bisa dengan bawang, bawang putih ya? Bawang putih. Dan seterusnya. Jadi bedanya kalau dukun dengan dokter sekarang. Kalau dokter itu umumnya adalah menggunakan obat-obatan kimia. Memang lebih cepat dalam menyembuhkan ya, tapi ada dampak negatif. Memang nggak ada yang sempurna. Jadi obat-obatan kimia akan punya dampak yang negatif bagi tubuh. Nah, lain hal herbal itu rata-rata tidak berdampak kepada tubuh,
akan tetapi proses menuju kesembuhannya lama. Nah, itu. Cuman masyarakat itu kembali ke pilihan pribadi, apakah ke dokter, apakah ke dukun, silakan. Yang penting sekarang itu lebih cenderung ke instan, Gus. Ke instan, ya nggak apa-apa. Contohnya cuman, kayak mie instan seperti ya yang penting gini, pesan saya, kalau ke dukun jangan salah ke dukun palsu, itu aja. Boleh ke dukun, boleh ke dokter, ya sama aja. Tapi kalau dukun juga jangan dukun palsu, ke dokter juga jangan ke dokter abal-abal. Nanti ada dokter buka praktek murah sekali, tapi ternyata dokter palsu. Itu ada juga. Belum ada izin prakteknya, Gus. Iya, bahkan parahnya dukun apa namanya dokter palsu itu ada. Kalau saya pernah nonton di TV begitu ada. Gitu ya, Gus ya. Sekarang gini, Gus. Pesan singkat, Gus. Mungkin buat para pemirsa atau siapa saja yang sedang menonton, Gus, bincang-bincang cerdas sore hari ini dengan tema dukun asli versus dukun palsu, Gus. Baik, pesan singkat yang bisa saya sampaikan adalah begini. Jangan kemudian dengan adanya ini geger ya, geger geden bahasanya yang membahas tentang dukun-dukun ini, kemudian terbongkarnya dukun palsu ya. Jangan kemudian kita alergi dengan istilah dukun. Ayo kita kembalikan istilah dukun ya atau perdukunan kepada posisinya. Kita reposisi ya. Kita kembalikan dukun pada tempatnya. Dengan keahlian mereka. Jadi kita, karena itu budaya kita, budaya Indonesia, budaya Nusantara, dan layak kita kita pertahankan. Akan tetapi kita juga harus menjaga keaslian dari dukun-dukun ini, karena dukun-dukun ini juga sangat bermanfaat kehadiran mereka, ya, seperti dukun apa tadi, sangkal putung, dukun bayi dan sebagainya. Mereka punya manfaat yang besar bagi masyarakat umum. Untuk itu sekali lagi jangan alergi dengan para dukun yang asli. Namun ya jangan kemudian ikut-ikutan dengan orang-orang yang istilahnya di sana ada dukun sakti, ada dukun yang bisa begini. Jangan, perhatikan betul ya, lihat dulu dukunnya seperti apa, backgroundnya, jangan sampai kemudian masuk atau berobat kepada dukun yang palsu, nanti malah berapi ya. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Gus. Demikian Harian Nusantara, kurang lebihnya perbincangan sore hari ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.